Oke, sobat channel Undikan Selangi, berjumpa kembali di video terbaru dari saya. Kali ini saya membahas tentang fakta Kampung Tidore di Kota Tahuna. Seperti apa faktanya? Ayo saksikan dan simak video berikut ini. Dikutip dari laman tribunnews.com, dikatakan dalam berita tersebut bahwa Kampung Tidore pada awalnya adalah pantai yang tak berpenghuni. Atas kebijakan pemerintah, Kampung Tidore mendapat izin untuk ditempati oleh orang-orang Tidore Ternate yang berasal dari Tabukan Utara. Pada masa pemerintahan Presiden pengganti Raja Cornelis Sirih Darea pada tahun 1885 sampai 1892, mereka diungsikan ke Tahuna pada tahun 1886 karena alasan agama. Mereka lalu membentuk komunitas dengan nama Kampung Tidore. Pada masa pemerintahan Presiden David Yonatan Papukule Sarapil pada tahun 1893 sampai 1897 dan sebagai raja pada tahun 1897 sampai 1922. Mereka diizinkan kembali ke Tabukan Utara dan membangun masjid di Moronge Peta. Kata Soleman Montori, akademisi dan mantan kepala bagian humas pemerintah Kota Manado, nama awal Tidore di daerah asal adalah Kiedoku, yang artinya pulau bergunung api. Nama tersebut diberikan berdasarkan kondisi topografi Tidore yang memiliki gunung api tertinggi di gugusan Pulau Maluku. Gunung yang sudah tidak aktif tersebut bernama Marijang. Dalam catatan sejarah pada tahun 1883, nama awal Kampung Tidore adalah Marapeta, yang artinya kampung timbul tenggelam. Dinamakan demikian karena jika air laut pasang, sebagian besar rumah penduduk tergenang air. Kampung Tidore Tahuna adalah pemukiman yang terbentuk berdasarkan latar daerah asal budaya dan hubungan kekeluargaan. Dinamakan Tidore karena mayoritas pemukim awalnya berasal dari Tidore yang sebelumnya tinggal di Tabukan Utara. Sampai saat ini penduduknya merupakan pembauran dari berbagai etnis di Nusantara. Kata Tidore bukan berasal dari bahasa Sangihe, tetapi nama yang diambil langsung dari Tidore di daerah asalnya. Tidore merupakan gabungan dari kata do-adore, bahasa Ternate, dan kata anta-tadore, bahasa Arab dialek Irak. Do-adore artinya aku telah sampai, sedangkan anta-tadore artinya kamu datang. Dikisahkan bahwa Tidore daerah asalnya pada zaman dulu sering terjadi pertikaian antara para Momole, kepala suku, yang berkaitan sebagai pertumpahan darah. Pada suatu waktu saat terjadi pertikaian antara Momole, datang utusan Khalifah Al-Mutawakil dari kerajaan Abbasiyah Baghdad, Irak ke Kiedoku. Salah seorang anggota rombongan bernama Sheikh Yakub memfasilitasi penyelesaian pertikaian itu. Sheikh Yakub memperkasai pertemuan di sebuah batu besar di kaki Gunung Marijang. Disepakati bahwa Momole yang tiba paling cepat di lokasi pertemuan dinyatakan sebagai pemenang. Yang tiba paling cepat juga ditugaskan untuk memimpin pertemuan. Saat itu, setiap Momole yang tiba di lokasi pertemuan meneriakkan kalimat do-adore sebagai tanda mereka pertama kali datang dan menganggap sebagai pemenang. Tapi ajaibnya, seluruh Momole yang bertikai itu datang di lokasi pada saat yang bersamaan, sehingga tidak ada yang menang maupun kalah. Sheikh Yakub yang menjadi fasilitator pertemuan tersebut berujar dengan dialek Iraknya, anta tadore, yang artinya kamu datang.
Akhirnya Sheikh Yakub diangkat sebagai pemimpin. Sejak saat itu nama Kiedoku diganti menjadi Tidore. Asal-usul nama Tidore merupakan kombinasi atau diformulasikan dari kata Do Adore dan Anta Tadore. Diduga terdapat beberapa sebab musabab terbentuknya Kampung Tidore di Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pertama, karena Kepulauan Sangihe sebelumnya adalah wilayah Kesultanan Ternate. Pada tahun 1677, Kepulauan Sangihe tidak lagi berada di bawah Kesultanan Ternate sebagaimana ditulis oleh Muhammad Yamin dalam buku Atlas Sejarah, tetapi masuk dalam wilayah Keresidenan Manado. Kedua, Tidore diduga orang Tidore tinggal di Sangihe karena sikap mereka selaras dengan Raja Manganitu ketiga, yakni Batasan Tiago yang memerintah pada tahun 1670 sampai 1675 yang menolak penjajahan Belanda. Ketiga, diduga orang Tidore di Sangihe berasal dari sisa-sisa ekspedisi Tidore yang gagal masuk kota Bitung dan Manado setelah peristiwa penghadangan oleh Saverius Dotulong yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda. Keempat, diduga orang Tidore di Tabukan Utara yang diungsikan ke Tahuna lalu membentuk komunitas Kampung Tidore adalah orang-orang yang menghindari pertikaian di internal masyarakat di Tidore Ternate pada waktu itu. Oke, sobat channel Andi Gansalangi, itu saja fakta terbentuknya kampung atau kelurahan Tidore saat ini di kota Tahuna. Bagaimana pendapat sobat channel Andi Gansalangi? Apakah sejarah ini sudah benar atau salah? Silakan komen pada video ini. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial sobat sehingga yang lain belum mengetahui dapat mengetahuinya. Dan mari kita bangun bersama channel ini sehingga channel ini menjadi pusat informasi bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and God bless you all.